Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhat talabah rahimani Allah wa iyyakum. Hadha huwa liqa'una al-awwal fi darsil hadith li saffi thalith aw at-tasi' al-mutawassit bi ma'had minhajil haqq. وسنبدأ لقاءنا الأول بالبرامج أو الأمور التالية. الأول التعارف، ثم بعد ذلك بيان طرق التدريس، والأخير الخاتمة. وسنبدأ لقاءنا الأول بالتعارف. أعرف نفسي، اسمي أنا أخوكم في الله، اسمي فارس عادلة، وهذا إن كان كتب ismi bi al-latiniyah mislu hada Faris Adilah, wa in kutiba ismi bi al-arabiyah fa mislu hada Faris Adilah. Hada ism min abi alladhi wada'a hada al-ism, lakin fihi syai' min al-akhta' al-lughawiyyah, wa huwa anna adilah hadhihi sifah lil mawsuf wa huwa faris hadha mawsuf, fa hadha yukhalifu qa'idati an-nahwiyyah li anna sifah labudda an yatba' al-mawsuf fi iddati umur. Al-awwal fil i'rab ay an yakuna as-sifah tabi'an lil mawsuf fil i'rab. Masalan, idza kana al-mawsuf marfu'an fa labudda an yakuna sifah marfu'an kadzalik. In kana maftuhan fa maftuhan, wa in kana majruran fa majruran. Hada min haits al-i'rab. Wa kadzalika min haits tankir wa ta'rif. In kana al-mawsuf nakiratan fa labudda an takuna sifah nakiratan. Wa kadzalika in kana ma'rifatan fa ma'rifatan. وكذلك من حيث العدد، إن كان الموصوف مفردا فالصفة مفردا، إن كان الموصوف مثنى فالموصوف كذلك مثنى، إن كان الجمع فالجمع. ومن حيث الجنس أي التذكير والتأنيث، إن كان الموصوف مذكرا فلا بد أن تكون الصفة كذلك مذكرا، وإن كان مؤنثا فمؤنثا. فها هنا الخطأ اللغوية وهو في الجنس، لأن فارس من جنس مذكر، وعادلة هذا من جنس مؤنث، لأن في آخره تمربوطة، وتمربوطة علامة التأنيث. Lakin ala kulli hal walhamdulillah hada ism min abi, wa ashkuru abi li hada, wa as'alullaha an yaj'alallah ismi mubarakan. Utarjim bil lughah al-indonesiyah al-mafhum indakum. Baik, para tulab, teman-teman para tulab, para santri yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini adalah pelajaran atau pertemuan pertama kita di pelajaran hadis untuk kelas 3 atau kelas 9 mutawassit SMP atau tsanawiyah di Ma'had Minhajul Haq. Kita mulai dengan beberapa
poin. Yang pertama at-ta'aruf, perkenalan. Jadi ana akan mengenalkan diri ana, singkat saja. Kemudian bayan turuqit tadris, penjelasan gimana sih kita belajar hadis di semester ini. Dan terakhir adalah al-khatimah atau penutup. Dimulai dengan ta'aruf. Ana akan mengenalkan diri ana, nama ana Faris Adilah. Ini jika ditulis dengan bahasa atau tulisan Latin seperti ini, FARISADILAH, seperti itu Faris Adilah. Dan kalau ditulis dengan bahasa Arab atau tulisan Arab maka seperti ini, Faris Adilah. Dan jika dilihat dari kaidah nahwu, maka ini ada sedikit kesalahan. Karena Adilah itu adalah sifat yang memberi sifat kepada Faris. Adilah sifat ini yang mausuf, yang disifati. Sifat ini wajib mengikuti mausuf yang disifatinya dalam beberapa hal. Yang pertama al-i'rab. Jadi ketika mausufnya, contohnya di sini Faris, ini harakatnya dhammah, maka ini juga wajib dhammah. Ketika marfu atau salah satu tanda marfu adalah dhammah, contohnya Farisun misalnya, maka ini harus adilatun. Kalau ini Farisin, ini adilatin. Farisan adilatan, seperti itu, mengikuti i'rabnya. Kalau marfu, dhammah, fathah, kasrah. Jadi sifat itu wajib nurut, ngikut yang disifatinya. Ini min haits al-i'rab. Kemudian selanjutnya min haits Indonesia ya. Dilihat dari tankir dan ta'rif. Tankir ta'rif atau nakirah ma'rifah, nantilah ya, itu dipelajari di pelajaran nahwu. Kalau dijelasin takut kepanjangan. Intinya biasanya kalau nakirah itu yang ada alif lamnya, kebalik, nakirah yang enggak ada alif lamnya atau nama orang, nama negara itu kalau nakirah itu intinya yang enggak ada alif lamnya, kecuali nama atau nama orang atau nama negara. Nah, kalau ma'rifah itu yang ada alif lamnya, kecuali nama orang. Nama orang kan enggak ada alif lamnya juga, enggak masalah. Ya pokoknya jadi panjang ya. Pokoknya ma'rifah tuh yang pasti gitu, yang jelas. Anyway, pokoknya belajar di pelajaran nahwu takut kepanjangan. Pokoknya kalau yang disifatinya itu nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Contoh ya, qalamun jadidun. Qalamun itu anak nggak tulis di PowerPoint, lupa dan nggak kepikiran, baru kepikiran sekarang. Pokoknya kalau qalamun pulpen, jadidun baru, maka qalamun itu nggak ada alif lamnya, maka sifatnya yaitu jadidun harus mengikuti yang disifatinya yaitu qalamun. Karena qalamun nggak ada alif lam, maka jadidun sebagai sifat itu nggak pakai alif lam juga. Kalau al-qalamu yang disifatinya itu pakai alif lam, maka sifatnya yaitu al-jadidu baru harus pakai alif lam. Gitu. Jadi kalau jadi qalamun jadidun, kalau al-qalamu al-jadidu, seperti itu. Pokoknya gitulah ya, panjang kalau dibahas sekarang. Pokoknya kalau ma'rifah, nakirah. Kemudian selanjutnya min haitsul adad, jumlah. Jadi kalau yang disifatinya itu mufrad, bentuknya satu, maka yang sifatnya juga satu. Kalau musanna dua, maka dua juga musanna juga. Kalau jamak lebih dari dua, maka bentuknya jamak juga. Contoh al-qalamu al-jadidu, itu mufrad satu. Kalau dua, al-qalamani al-jadidani, ngikut juga tuh.
Nggak tahu nih kelas 8 udah belajar nahu tentang adat atau belum. Pokoknya gitu. Dan kalau jamak harus ngikutin juga, sifatnya harus ngikutin yang disifatinya. Anyway, lanjut. Yang terakhir harus ngikutin al-jins, jenisnya. Kalau yang disifatinya mudzakkar, min haitsu tadzkir wa ta'nis. Kalau mausufnya ini mudzakkar, maka mudzakkar juga sifatnya. Kalau muannas maka muannas juga. Di sini titik kesalahan pada nama ana dari sisi kaidah bahasa Arab, karena faris ini termasuk jenis mudzakkar dan adilah ini jenis muannas karena ada tamar butohnya. Ini kesalahannya. Yang benar kalau mau faris adil, farisun adilun, seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kan nama dari bapak ana yang mungkin ketika dulu atau mungkin sampai sekarang juga belum begitu paham terhadap bahasa Arab, apalagi nahu ya grammarnya bahasa Arab mungkin nggak paham. Jadi ini alhamdulillah meskipun ada kesalahan dikit, tapi ya bagaimana, bukan bagaimana maksudnya, alhamdulillah ini adalah nama dari bapak ana bersyukur kepada alhamdulillah udah dikasih nama Faris Adillah, dan kedengarannya juga lumayan enak lah ya, Faris Adillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi ana. Lanjut kepanjangan. Ini harusnya nggak keklik tapi nggak sengaja. Mungkin perkenalannya hanya nama aja. Untuk selebihnya ana asli mana, udah nikah atau belum, dan yang lain-lainnya kita obrolin ketika antum udah balik ke mahad tercinta ini. Dan mungkin satu yang ana bocorkan yaitu hobi ana. Hobi ana berkaitan dengan foto tadi. Hobi ana adalah melihat pemandangan. Enggak, hobi ana bermain basket, ya cuman hobi aja lah ya, enggak jago sama sekali. Yang penting keringetan. Bagi yang suka atau hobi basket juga, kita asik-asikan di lapang ini. Selanjutnya bayan turuqit tadris, penjelasan bagaimana cara belajar hadis ini. Yang pertama, bayan ma'anil kalimat. Insyaallah ana akan menjelaskan kalimat-kalimat yang gharib, yang mungkin susah difahami. Ana akan jelaskan dulu. Kemudian dzikru ba'd al-fawaid al-mustanbatah minal hadis. Ana akan menyebutkan faidah-faidah yang diambil dari hadis. Kemudian dzikru tarjumatir rawi. Kita akan menyebutkan juga sedikit biografi dari nama-nama perawi hadis. Contohnya Abu Hurairah, siapa nama aslinya? Ibnu Abbas, siapa nama aslinya? Yang lain-lainnya. Imam Bukhari, siapa nama aslinya? Imam Muslim, siapa nama aslinya? Ya Imam Muslim emang nama aslinya Muslim gitu, nggak usah dibahas lagi. Lanjut, hifdzul hadis bitariqati talqin, menghafal hadis dengan cara talqin. Jadi ana akan menyebutkan hadis, potongan hadis, kemudian teman-teman di rumah mengulanginya. Kemudian ana lanjutin potongan berikutnya, teman-teman mengulanginya terus demikian. Nah, kita mulainya dengan menjelaskan mufradat kata per kata, kemudian keseluruhan hadis, kemudian memahami faidah-faidah dari hadis tersebut, ditambah juga mengetahui perawinya kayak gimana,
ini 3 poin di atas ini membantu poin terakhir. Jadi ketika kita paham dengan makna hadisnya beserta faidah-faidahnya, maka insya Allah lebih mudah untuk menghafal hadis tersebut. Nah, contoh imam zaman dahulu, ulama muhaddis, ahli hadis zaman dahulu yang menghafal hadis itu salah satunya Imam Al-Bukhari. Beliau Masya Allah menghafal banyak sekali hadis, bahkan atau sampai tersebar berita ini ke seluruh dunia, sampai-sampai ketika Imam Bukhari rihlah atau rihlah ke Baghdad, warga Baghdad, muhadis yang ada di Baghdad, ahli hadis yang ada di Baghdad berkumpul untuk merencanakan sesuatu, yaitu mengetes Imam Bukhari. Benar nggak sih Imam Bukhari itu seluar biasa itu hafalannya? Maka para muhadis Baghdad ini mereka berkumpul mengumpulkan 100 hadis yang nantinya akan diujikan kepada Imam Bukhari. Jadi 100 hadis ini diacak-acak dulu sanad sama matannya. Sanad dulu ya. Sanad itu kayak yang sebelum matan. Matan itu teks hadis. Nabi SAW bersabda, itu matan, teks hadisnya. Sebelum teks hadis, kalau di buku Sahih Bukhari misalnya atau Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lainnya, itu sebelum matannya, sebelum teks hadis ada anfulan atau hadatsana fulan, hadatsul fulan, akhbarana fulan. Itu namanya sanad. Silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan. Jadi silsilah para perawi itu namanya sanad. Nah, jadi sanad sama matannya 100 hadis itu komplit beserta sanad dan matannya. Nah, sanad dan matannya itu dicampur, diacak. Jadi enggak sesuai. Sanad yang pertama enggak bareng dengan matan yang pertama, tapi diacak. Jadi dikumpulin ya. Ini matan hadis yang pertama sepaket sama sanad yang pertama pastinya. Awalnya gitu, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke 100 itu dikumpulin, kemudian diacak-acak. Harusnya matan yang pertama itu dipasangin ke sanad yang 5, yang kedua ke 8, ketiga sama ke yang 7, 4, yang ini belum diedit ya, 5 sama 9, pokoknya gitu, diacak-acak, kemudian dibagi ke 10 orang. Jadi orang pertama itu memegang 10 hadis pertama. Jadi dari mulai hadis nomor 1 sampai hadis ke nomor 10. Orang kedua 10 hadis yang kedua, dari hadis nomor 11 sampai 20, begitu orang ketiga, sampai orang ke-10 memegang hadis ke-91 sampai hadis 100. Kemudian didatangkan Imam Bukhari. Lalu orang pertama menyebutkan hadis yang pertama. Anfulan kalau Nabi SAW matan. Nah, kemudian ditanya ke Imam Bukhari, engkau mengetahui hadis ini? Imam Bukhari menjawab, la a'rifu, aku tidak mengetahuinya. Hadis kedua, anfulan kalau Nabi SAW seperti itu, ditanya lagi, engkau pernah tahu hadis ini? Imam Bukhari menjawab tidak tahu. Hadis ketiga, hadis keempat, sampai hadis ke-10 begitu, tidak tahu kata Imam Bukhari. Kemudian orang kedua juga begitu, nggak tahu juga. Orang ketiga, orang keempat, sampai orang ke-10 menyebutkan hadis ke-91, anfulan kalau Nabi SAW. Kemudian ditanya, wahai Imam Bukhari, tahukah engkau
hadis ini Imam Bukhari menjawab tidak tahu. Hadis 92, 93 sampai hadis ke-10 semuanya Imam Bukhari menjawab tidak tahu, belum pernah mendengar hadis tersebut. Bingung orang-orang. Pasti ditonton kan, semua orang-orang disaksikan. Ini imam besar, Masya Allah, Imam Bukhari hafal banyak hadis. Ketika diuji banyak yang memperhatikannya. Ketika diuji kemudian Imam Bukhari menjawab enggak tahu terus, maka orang-orang yang hadir ini bingung lah, kok katanya hafal banyak hadis, tapi ketika disebutkan banyak hadis, 100 hadis disebutkan, tidak ada satupun yang Imam Bukhari ketahui. Nah, sebenarnya hadis-hadis ya udah diceritain kan tadi. Orang awam mungkin bingung, tapi ahli hadis mereka pada takjub. Kenapa? Karena mereka paham itu hadisnya udah dibolak-balik antara sanad dan matan. Kemudian setelah 100 hadis disebutkan, kemudian Imam Bukhari menjawab tidak tahu. Imam Bukhari melanjutkan perkataannya. Sebenarnya kata Imam Bukhari, hadis yang nomor 1, contoh ya ini mah, matan hadis nomor 1 itu sanadnya ketukar sama nomor 5. Matan nomor 2 ketukar nomor 8, nomor 3 ketukar sama sanad yang ke-7. Begitu terus sama Imam Bukhari sampai hadis ke-100, sampai akhirnya semuanya dikoreksi sama Imam Bukhari, balik lagi ke asalnya, sanad nomor 1 balik ke matan nomor 1. Masya Allah, dikoreksi 100-100-nya. Luar biasa, dan luar biasanya Imam Bukhari seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, bukan karena hafalan beliau yang banyak, tetapi beliau ketika disebutkan hadis langsung beliau hafal ketika itu juga. Jadi ketika 100 diacak-acak kemudian disebutkan, beliau langsung menghafalnya, dan ketika itu juga beliau langsung bisa mengoreksinya. Masya Allah, ini Imam Bukhari, imam besar yang semoga, dan mungkin mustahil ada orang yang seperti ini zaman sekarang, tapi at least seenggaknya ini menjadi motivasi kita para tulab yang menuntut ilmu untuk giat dan semangat untuk menghafal hadis. Nah, kemudian yang terakhir Al-Fatimah, penutup. Mungkin anak akan menyebutkan beberapa keutamaan mempelajari hadis. Sebelumnya, apa itu hadis? Hadis itu adalah maja'ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ini anak lupa tulis tarif atau definisinya, belum dimasukin ke PowerPoint. Pokoknya hadis itu adalah maja'ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Jadi hadis itu adalah apa-apa atau segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataannya, jadi quote Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk hadis. Kemudian fi'lin, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ngapain aja, itu termasuk hadis. Kemudian takrir, penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk hadis. Dan faidah ilmu hadis, maka ilmu hadis itu adalah ilmu yang mempelajari itu semua, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, terus apa yang ditakrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa faidahnya? Faidahnya mempelajari hadis atau faidah dari hadis. Hadis adalah annal hadis mufassirun amma fil Quran. Jadi bahwasanya hadis itu adalah penjelas yang menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran saja, ketika kita beragama hanya menggunakan Al-Quran saja,
maka itu tidak cukup, butuh kepada hadis. Contoh apa namanya? Contoh kasus yang kita beragama hanya dengan Al-Quran saja, contohnya adalah sholat. Ketika kita sholat hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka kita tidak tahu kalau sholat itu ada yang wajib, ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kita tidak mengetahuinya jika kita hanya based on apa yang ada di Al-Quran saja tanpa melihat hadis. Kita tidak mungkin bisa, karena di Al-Quran tidak disebutkan kapan saja waktu sholat yang wajib. Itu sesimpel waktu sholat saja itu tidak disampaikan di dalam Al-Quran. Apalagi takbiratul ihram, bacaan-bacaan sholat dan yang lain-lainnya itu dari mulai takbir sampai salam itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka ketika kita sholat, kita butuh ilmu dari hadis juga, karena di situ dijelaskan, di hadis itu dijelaskan bagaimana sholat dari mulai takbir sampai salam, waktu sholat dan lain-lain, itu komplit sekali di hadis. Nah, jadi keliru ketika orang hanya beragama dengan mengandalkan Al-Quran saja. Dan sebenarnya ketika kita mengamalkan atau mempelajari hadis dan beramal dengan hadis, itu telah mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran disebutkan perintah bahwasanya kita wajib mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kemudian selanjutnya, manfaat atau faidah dari mempelajari hadis atau faidah dari sebuah hadis, bahwasanya anal haditsa yasifu ma hadatsa fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis itu adalah menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengklaim, mengatakan kalau kita cinta Nabi, maka kita harus kepo terhadap hadis, karena hadis ini adalah gambaran seluruh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang ketika mengidolakan orang lain, maka dia pasti memfollow IG atau Instagram idolnya. Kemudian dipantengin terus apa yang dilakukan oleh sang idol tersebut. Nah, tentunya kita sebagai tulabul ilm, terlebihnya kita mengetahui bahwasanya almar'u ma'a man ahab, seseorang itu di surga nanti bersama orang yang dia cintai. Nah, oleh karenanya kita harus pintar-pintar dalam memilih idol, memilih orang yang kita cintai, karena hal tersebut menentukan di mana kita nanti ketika di akhirat. Dan kita sebagai muslim tentunya menginginkan sedekat-dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Dan klaim kita bahwasanya kita cinta dan mengidolakan Nabi itu tidak akan valid ketika kita tidak kepo kepada hadis, ketika kita tidak semangat dalam mempelajari hadis. Nah, jadi itu semoga dua hal ini dan tadi cerita Imam Bukhari yang menghafal banyak sekali hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam mempelajari ilmu hadis ini. Dan cukup sekian video pertama ini. Sebenarnya video ini adalah video perkenalan karena pertemuan pertama, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi hadis.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.